dari jok belakang itu ada suara kayak suara orang. Di ujung kaki itu ada perempuan duduk sambil ini rambut ya gitu. Iya, ngusir rambut. Di depan rumah di sini nih, pojokan sini nih. Ada yang ngintip dari depannya lagi nih. Oh iya? Serius? Ibu-ibu pikir. Hai geng, ketemu lagi sama kita di sini. Hai. Ini kita sekarang udah di mana nih? Rumah Mas Ino. Ini tuh rumahnya. Ini Mas Ino. Ada bintang tamu kita yang sangat cantik, Mbak Agnes. Orang mau kalau nyari bintang tamu terkenal gitu. Nggak, ini narasumber kita yang akan terus jadi narasumber kita. Karena ceritanya bakalan seru. Channel kita adalah Ngobrol sampai lupa, ketawa sampai lupa ngobrol. Iya, itu dia. Ada kan ini kebetulan dia ini adalah dulu mantan pramugari, ya pramugari. Sekarang udah nggak kerja jadi babugari ya. Nah, sekarang ini dia nih mau berbagi pengalaman horornya dia waktu di hotel, di pesawat, pokoknya di mana-mana lah, di kosan. Oh iya. Boleh dong bagi-bagi ke teman kita dong. Ya nggak, Mas? Sampai besok ya Bang Nada. Seru nih. Seru. Ya. Gimana ya mulainya ya? Pas daftar aja. Hah? Daftar pramugari Oh. kelamaan. Pokoknya kebetulan anak saya masih gadis, pengen tahu udah pengen jadi pramugari gimana. Ini 163. perkenalkan nama, alamat, nomor telepon, kata-kata mutiara. Namaku Agnes. Dulu aku terbang di salah satu maskapai penerbangan swasta nasional. Mulai masuk penerbangan itu tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Iya, 2000. Bangsa Sakit sama Tisnom. Ya, tahun 2000. Terus tahun 2001 Baru lahir ibu saya. iya. Serius. Maksudnya baru lahir anak pertama. Serius, Sir? Enggak ya. Tahun 2000. Tahun 2000 terus tahun 2001 tinggal di rumah tante di Pondok Gede. Disitulah banyak kisahnya. Pondok Gede. Geng. Belum. Emang ini rumah Pondok Gede itu rumahnya tante yang kita semua tahu penghuni rumah itu bahwa di situ tuh ada sosok yang tinggal di bawah pohon mangga. Pohon mangganya itu menyatu sama dalam rumah karena sekeluarga itu nggak ada yang berani untuk nebang pohon itu. Emang nggak boleh, memang ini ya. Oh jadi ada di taman nih dalam rumah. Ada dalam rumah. Pohonnya tuh aksesnya dari dapur, ruang makan langsung kelihatan pohon besar banget. Terus kita sebut dia Nyai karena memang sosoknya udah tua gitu. Lu udah gak bisa panggil mangga sih. Wah enggak. Emang si muda emang wah enggak. Apa kau enggak? Lanjut. Terus pas tinggal di sana itu ada hal yang pernah aku alamin waktu itu. Pagi-pagi mau terbang kira-kira jam 2 pagi aku bangun pagi. Tidur di lantai atas. Aku punya sepupu ada 4 orang. 4 apa masih tante? 4 lah. 4 kan. Sepupu 4 orang. Paling gede SMA, SMP, SD, masih bayi 2 tahun. Kita kalau tidur bareng-bareng tuh sampai sembak-mbak yang ngasuh mereka pun tidur bareng-bareng kita di kasur yang digelar gitu. Sebelum bangun, aku tuh melihat ada orang duduk 5 deh, sorry. 5. Iya. Dinul, Aci, dan iya 5. Kami pokoknya di situ. Kejadian pertama kali pas tidur di sana tuh aku ngalamin pas lagi tidur itu di ujung kaki itu ada perempuan duduk sambil ini rambut ya gitu. Ngusir rambut. Dan waktu itu pengasuhnya mereka itu ada yang rambutnya panjang, Mbak Ambar. Tapi aku pas curiga begitu melihat, aku ngintip ke arah sebelah, Mbak Ambar ada di ujung. Itu siapa? Tapi dia nggak nengok dan memang tampak belakang aja.
pengen gue tendang, ntar dia copot-copot gue. Ayam. Akhirnya tetap tidur lah, Tapi pakai baju gitu. putih. Enggak, baju biasa. Pokoknya enggak jelas. Kayak baju Karena rambut menyerupai itu orang panjang. biasa gitu. Rambutnya Nutupin panjang. baju, Heeh. nutupin baju ya. Iya. Kopi. Ya Allah Ta'ala. Rumah. Thank you, Wak. Makasih Ciwa. Ya. Tidur aja sampai kira-kira waktunya bangun harus terbang gitu, aku bangun jam 2. Terpaksa bangun dan itu udah nggak ada dia di ujung kasur kan. Tapi aku curigaan tuh rasanya kuat banget, itu bukan Mbak Ambar tapi siapa tuh nggak tahu Bukan orang lah gitu ya. kan. Akhirnya mandi, pas bangun keluar dari kamar gelap kan, kita di lantai atas. Aku lihat ke bawah tuh semua lantai bawah tuh digelapin sama tante. Turun tangga pelan-pelan, tiba-tiba tek semua lampu nyala otomatis tuh. Padahal Gak ada yang lain. heeh. Ih, lampu nyala ya. Thank you deh aku gitu. Ya. Masak air, terus mandi. Udah, terus apa namanya? Ya pas berangkat seperti biasa, driver tuh datangnya mepet. Aku tanya, Pak, kok mepet banget sih Pak berangkat jemputnya gitu. Tadi Mbak, gue parkir depan rumah di sini nih, pojokan sini nih. Ada yang ngintip dari depannya lagi nih. Oh iya. Serius? Hah, ibu pikir ini jam berapa? Jam 4 pagi, ngapain juga Nggak dia mungkin. ngintip gini kan? Iya. Baru saya sadar nih nggak wajar, nggak bener nih, bukan orang. Emangnya? Langsung saya bablas keluar lagi, saya nongkrong di pos satpam aja gitu. Jadi jemputnya pas sudah waktunya aku naik, dia baru datang. Nggak berani tidur depan rumah lagi gitu. Terus besoknya kejadian lagi. Aku tuh nggak terbang karena pulang malam, akhirnya pagi itu aku nggak bisa terbang pagi kan, tidur. Itu jam 5 pagi, adik ponakan sepupu pada bangun, masih kecil kan, bangun. Terus dia mandi, dia kaget. Pas dia bangun tidur, dia bilang, loh Mbak bangun Mbak gitu, jam pas mau berangkat sekolah. Bilang, kenapa? Mbak nggak terbang? Enggak. Lo tadi yang bangunin aku siapa? Jam berapa? Jam 5. Bangun. Mandi gitu. Pakai seragam pramugari gitu. Suruh aku mandi. Enggak, aku nggak terbang, orang baru pulang malam kok, nggak bakal aku terbang pagi lah. Terus siapa ya? Nah, mungkin ya. Tapi aku pakai seragam sih gitu. Jadi dia nyerupain aku. Habis itu, Atau jangan-jangan kamu mandi pakai air apa? kayaknya ini ya. Dia Bangkuan. lagi nyesain diri sendiri. Emang lucu banget ya. Dia. Kamu. Tuh, terus ya pas ditanya-tanya, terus mandinya pakai air hangat, siapa yang masakin? Ya nggak ada yang masakin air hangat. Tiba-tiba ada air hangat di bak mandi. Terus ya kaget juga, dia bisa nyerupain aku wujudnya gitu. Jadi Nyai bisa masakin air dong. Bisa. Bisa bikin nasi goreng doang ya. Iya bener. Enak ini. Berharap udah diin sarapan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus di rumah itu lagi, Berarti itu kalau udah ditempatin dulu sama tante tuh udah puluhan tahun dari belum punya anak gitu. belum punya anak. Dibangun itu Oh, tapi kok si Nyai itu kan di situ tuh pada betah di situ. iya. Udah mau nggak mau udah terbiasa ya. Udah Kita biasa. udah terbiasa, dan itu dia udah posisinya udah mulai bisa geser barang. Frontal energinya banget. kuat ya. Frontal banget ya. Laci dapur tuh digurak. Kita tuh lagi itu jam 8 malam loh. Ngagetin aja. Aduh. Enak. Nyai. Nyai belakang ya. Iya. Air panas. Bisa ngerjain PR. Foto udah dikerjain. Bagus ya, Abdul nggak usah nyawa pembantu. Oh bisa. Kalau jadi salah semua. Kayak gitu deh, pokoknya waktu tinggal di sana tuh aku ngalamin itu sampai sekarang masih masih ada. pohon mangga masih ada, nggak ambruk, udah nggak bisa dipeluk, kok gede banget. Terus dia nggak ada Tapi musimnya, itu berbuah bunganya, terus. kok buahnya manis banget. Oh iya bener-bener. Nggak ada musimnya. Berbuah terus. Apa manis ya? Pokoknya rumah itu namanya rumah Pondok Gede, itu pernah ada juga sih adik sepupu aku menceritakan apa yang dialami sama dia ya di situ. Jadi ada beberapa yang udah tahu itu rumah itu agak gimana gitu. Cuman pengen kita jadikan tempat buat, yuk ini berani nggak apa tuh? Ini Uji nyali. nyali.
Karena takutnya nanti pas dijual jadi nggak laku. Dia kan atau- pengen uji nyali, kita nggak pas. Harusnya kan uji nyai. Namanya nyai, soalnya. Tapi namanya nyali. Oke bener. Beda. gitu. Terus ada juga tuh yang di rumah itu ngalaminnya si siapa? Sepupu. Dia habis beli nastar. Beli nastar, satu toples masih ada segelnya. Ditaruh di meja. Besoknya dia pagi-pagi dia bangun, itu toples nastar udah nggak ada. Kosong. Udah nggak ada lah. Ada toplesnya tapi nggak ada isinya. Ada toplesnya. Oh, toplesnya nggak ada. Tinggal remah-remahan nastar berantakan di meja. Dia kesel kan. Gila lo ya. Lo kalau pengen boleh, tapi jangan semuanya dong sampai setoples bisa diambil. Maksudnya dia ngomong nyai. Oh, udah saking keselnya. Ah. Siapa lagi nih kan kok yang kira-kira sampai diberantakin di remah-remahin. Jadi Kayak habis makan lah gitu ya, Gini maksudnya sepupu rembang-rembang. aku nih dia juga pramugari juga. Jadi dia pulang terbang tuh dia boleh oleh lah tuh nastar. Keluar lah, tiba-tiba tuh keluar si Aci. Maaf. Wah, gitu ya. Bentuknya kayak gitu. Itu beneran. Terus dia ngomong Lu gitu. kesel kan? Ih gila ya, satu toples masih segel udah lu sikat lu gila lu kalau mau minta aja nggak usah semuanya dong. Iya. Sampai setoples-toplesnya lu ambil tinggal remahan doang. Keluar dong dari tembok, tumpang toples yang bening itu dilempar, Tapi kosong. kosong. Toplesnya aja. Udah. Dan dia nggak tahu itu dari tembok yang mana, coba intinya di arah suatu tempat yang ada temboknya gitu loh. Gila lu berani yang lempar ginian. Kayaknya udah ini ya apa Nah. ngobrol gitu ya, secara nggak langsung. Ini toples gak lu balikin, gue mau nanya, gelas Tupperware gue mana yang waktu itu pernah gue beli, kagak ada lagi di sini. Dari atas kulkas lempar, gitu. Oh tapi nggak mau ngenain. Enggak, cuman dia kayak nih gitu loh. Oh. Dari atas kulkas yang tadinya nggak kelihatan dan nggak pernah ada yang tahu ada gelas di situ, lempar. Benar itu yang hilang punya dia tuh. Iya itu gelas gitu, itu. Cincin gua mana? Ingat dia kan? Iya benar. Mas gua mana mas gua gitu. Mas Parto yang keluar. Laki gue mana laki gue? Lu bawa kan lagi Iya gue. bener. Sama lagi orang ini ya. Lempar sama dia. Sorry, lagi musim. Kacau. Waduh. Gila ya, segitunya ya. Ada gini, ada pisau yang hilang, dia nggak berani nyebut. Iya. Aduh, Lempar pisau lagi. emak gua hilang, tapi kalau gua tanya pisau di mana? Ngebatin gitu saja, ngebatin. Di aja dia udah biar ikhlas dah. Intinya udah sampai segitunya Tapi sekarang barang. kan udah pada di Amerika, main pulang pada di Los juga, akhirnya kamu tante gue tuh di atas sendiri santai aja. Karena dia udah ini, udah. Iya. Bawa minuman, bawa makanan, udah. Tapi tante Yayu sendiri pernah ngalamin, sering ngeliat atau apa yang Enggak suara-suara yang Suara-suara. kayak laci. dan itu udah biasa gitu ya. Nah, yang Kompor gue bingungin nyalain. tuh, Bang Nes, pada saat peletakan batu pertama. Itu dari bangun juga udah om Udah udah cerita tuh dari bangun udah masalah. Jadi Oh Oh, enggak, maksud gue kan udah tahu itu horor. Kenapa mau pilih Belum di situ? tahu. Apa emang nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. oh udah jadi, udah ini baru tahu. Jadi bangunan rumah dari BTN-nya dulu udah bentuknya kan kita udah ingat. Tiba-tiba om ada rezeki pengen ningkat. Itu tuh udah belum merasa apa-apa. Oh. Curiganya pas masih setengah bangunan om suka ngontrol kan datang. Assalamualaikum. Jawab ya. Salam. Mati lu. Pas ngaji dia jawab. Terus om lagi jongkok, ngutak-ngutik apa gitu. Solek pipinya, kupingnya. Ada om Heri penakut ya. Padahal menakut banget. Cuman akhirnya Langsung wah jerit-jerit. ada apa nih? Cuman ya udah setengah bangun Oh, iya. lanjutkan. Tapi kita nggak tahu kenapa itu pohon mangga dari dulu nggak pernah ditebang. Kita belum tahu kalau ada di situ. Oh jadi emang pada saat dibangun tuh emang nggak tahu tuh ya kondisi rumah. Nggak tahu kayak gitu. kayak Dari zaman itu ya. Berarti sekarang masih dong Masih. tante di sana ya? Kapan-kapan kita main ke sana. Nah aku ya boleh dari sana. Dulu aku ngekos, tuh tinggal sama tante di situ. Karena aku capek kerjaannya, kadang pulangnya jam 2 pagi, kadang berangkatnya jam 2 pagi. Akhirnya ngerepotin tante, terus dia juga ganggu waktu mereka gitu. Memutuskan untuk ngekos. Pindahlah kos-kosan nggak jauh dari Bentar, rumah. lu pindah karena emang gak mau ngerepotin dia apa karena lu takut Enggak, ada itunya? nggak Tapi takut dia sama orangnya nggak sekali. takut sih. Dia pernah Emang dia orangnya Nggak yang takut. kata air di WhatsApp dinyalain pas di beberapa kubinnya juga bersih kan mati.
Mau itu beraniin gitu ya. Iya, dimasangin. Kalau itu berani Air ya. itu dapur. Laci krok. Nyai Langsung serius. itu gebrak langsung. Kita kalau Kayak berani caper kita gitu. takut. Tapi belum ada yang tahu ya dia Lu di situ. pernah diliatin kan, gue samperin terus gue teriakin, maaf. Wah, sabar ya, Wak. Nggak lagi kayak gini, Wak. Ya Allah. Tuhan. Oke, terus ada di mana lagi mau ngerasain Nah ada itu kan aku pindah lah itu kan izin ya aku mau pindah karena capek banget sih. Pengen deket Kerja orang. capek, tante masih punya anak umur 2 tahun. Jadi Lu pernah gamprit Apa macet gamprit? banget itu. iya daerah Oh, iya. macet Oh, kan daerah gede. Terus Menujunya tuh ada bayi kan 2 tahun si Nanda kan. Jadi aku tuh capek ikut ngomong gitu kadang-kadang pengen istirahat. Pindahlah ke Jatiwaringin, perumahan angkatan udara yang bentuk rumahnya tuh rumah-rumah tua, rumah-rumah vintage gitu. Jadi lu seneng sih gitu-gitu Yang ya. hampir tiap hari tuh gue kalau tidur di situ tuh assalamualaikum innalillahi itu Emang iya? hampir tiap hari. Udah tua-tua? Udah tua-tua, udah pada meninggal hampir seminggu sekali tuh ada pengumuman gitu. Nah terus meninggal. Oh iya. aku pertama kali datang ke Karena situ. nggak ada yang meninggal, kita nanti katanya, tumben nih sepi. Biasanya ada yang meninggal. Ngajar. Ah, nggak boleh begitu. Enggak, malah pernah ada innalillahi. Kalau gini kan, nungguin ya. Di prank. Nungguin ya. Ciwe. Aduh, Kampret. gitu. Oh iya, saking udah pada tua-tuanya ya. Rumah tua. Oh, pensiunan gitu ya, Pensiunan kan, abis itu kan mereka itu rumah dinas. Kayak Kompas lah, ini udah banyak yang nenek-nenek. Iya, benar orang-orang lama lah, orang-orang lama. Terus akhirnya tinggal pertama kali datang ke sana, ketemu sama ibu-ibunya, pada tua banget itu ibu kosnya. Terus saya mau ke kos di sini, silakan Mbak itu kamarnya sebelah sana. Yang penting jangan Terus? kamar yang diucungi banget. Sama aja. Udah males banget. Ini kamarnya ada 2 orang, satu lagi tamu dari Garuda, Mbak sebelah sini ya. Oh iya, ini ada aksesnya tembus langsung ke ruang keluarga, kamar mandi keluarga. Jadi kita gabung sama kamar mandi mereka, baru kamarku sendiri, keluar dari situ ruang buat anak kos, dapur gitu kan. Oh emang di bandaranya Halim deh? Aku di Bukan, dia mah tamu. Soekarno-Hatta. Oh, kok milihnya ke daerah yang Kan dekat Deketan rumah, aja, dekat Bekasi. nggak terlalu ya, jauh. berarti itu oke sih. Terus habis itu apa namanya? Wah sampai sana aku kaget. Bu ini jam gede banget. Iya Mbak Agnes, maaf ya, ini setiap jam akan bunyi. Kalau bunyi jam 1, deng gitu loh, yang jam. Yang zaman dulu ya. Hah? Jadi kalau 12 kali bunyi ngeri banget gitu Iya, kan. iya. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ibu ini ada kursi goyang. Iya males Mbak, banget. ada kursi goyang. Ini kesukaan almarhum Bapak. Kenapa ditutup kain Bu? Karena ini kain selendang kesukaan Bapak. Astaga, kain putih dong ditutupin. Mati. Males gak sih? Wah kan? Oke. Begitu pas di kamar dia lagi pas-pasan. Depan kamar tuh ada wastafel, itu langsung kelihatan kursi goyang. Kodok lu muncul. Apaan tuh? Tugasnya cuma satu ya. Tolong dong ini. Baksonya mental di sini. Untung gak ke kita. Udah. Terus abis itu apa namanya? Oke lah, udah oke masuk tempat itu karena gampang dari jalan raya nggak jauh gitu kan. Lokasinya sepi, kayaknya tenang gitu. Tidur. Pas kapan ya? Aku pulang dari mama dari Bekasi ke kos-kosan. Waktu itu dianterin mantan, ya kan? Pinjam mobil papa pinjam mobil papa sampai di sana kira-kira udah jam 9, terus jam 10 dia mau pamit, aku pamit ya gitu. Oh ya udah, jadi dari depan kamar kos Jam 9 itu apa yang terjadi? Wah. Sensor. nah, itu kita nonton, oh itu Main ludo. monopoli. Oh iya. Aku mau yang ocok nih. Apa sih? Wah, pada paham banget.
Nggak paham deh. Kayaknya makin ini makin Nggak paham tapi gerak. panas ya Bar? Panas Bar. Kayak gitu deh. Terus. Terus abis itu dia pulang. Kita dari depan kamar itu ke garasi itu ngeliatin taman di letter L. Pohon mangga gede, rambutan. Ini mangga lagi. Mangga bahaya banget ya. Iya. Pohon mangga dan ada tanaman anggrek. Tiba-tiba bau wangi banget, wangi, dan aku ngerasain langsung nyegerak banget sambil mikir, ibu kayaknya nggak punya bunga sewangi ini gitu kan. Anggrek tuh kan nggak ada baunya. Kita bisa sama diem, kayaknya dia tahu sesuatu, nyium juga tapi nggak ngomong. Diem. Terus aku bilangin, Mas, pulangnya nanti aja. Oh deh, nanti aja ya. Ya udah, balik tuh kita. Berarti dia nungguin ngomong nih. Ya, balik tuh. Dari kamar tuh cuman, kamu nyium nggak tadi? Iya. Nyium. Kamu nyium juga bau wangi? Iya. Gimana ya Mas? Ya nggak apa-apa, tunggu sampai nanti baunya hilang baru aku pulang gitu. Setengah jam, terus akhirnya Setengah jam ngapain tuh? Ini baunya hilang. Sampai mau duduk. ngocok lagi. Terus. Aduh. Terus, ini kenceng banget. Kayaknya nggak usah pulang. Ujung-ujungnya nggak pulang ya ini. Cuma dia bilangnya pulang. Terus balik lagi, bener udah nggak ada bau-bauan gitu, dia pulang. Ya, terus sambil masih bawaan. Dia sendiri ya. Baunya udah beda ya. Bau pusat. Ya, Fiona lu maaf. Aduh, maaf terus. Terus apa namanya? Dia pulang. Besok aku terbang pagi, harus bangun jam 4. Bangun jam 4. Itu ntar ceritanya dia pulang ada cerita lagi tuh. Apa tuh? Ngasih ngantar cerita kan. Kita yang kiri. Iya, itu. Iya. Ini perjalanan Tapi kan pulang. dia ceritanya di masing-masing ngalamin, yang pulang dari situ pun ngalamin. Dia ngalamin, aku ngalamin. ya. Makanya gue bilang lu parkir situ, siap-siap aja. Benar. Ya elah. Apaan sih? Iya. Parkir. Gue pernah sampai parkir situ malam-malam. Harus bilang. Ya. Apaan sih? Kurang minggir mas. Kurang ajar dia nih. Minci mau yang kita kayak gitu lagi kan. Terus gimana pas dia pulang? Dia pulang. Aku siap-siap nih mau Masih pakai seret ya? enggak, seret mobil sedan hijau. Sebelum dia nyampe, aku belum mau tidur. Aku nunggu dia ngabarin aja kalau sampai rumah. Piring, mohon maaf nih. Di belakang lapar ya. Tuh, Jadi apa? zaman-zaman HP-nya masih Nokia ya. Bisa Joko. Emang Iya. Oke. Ya aku nunggu kabar. Ketahuan umur dong ya. Itu kan masih bucin-bucinnya dulu ya. Di kaos-kosan tuh ada foto dia, foto aku, foto kita berdua gitu. Yeah. Gitu kan. Foto gue di bawah. Emang ada penting gitu. Buat rambutnya tikus dalam gimana sih? Terus tiba-tiba tuh foto dia jatuh ke depan lagi. Foto Foto dia? kan nyadarnya agak mundur ya. Tapi kenapa jatuhnya ke depan? Kecuali kalau Gitu ya. kayak jatuh ke depan kan istilahnya harus ada yang dorong kan. Kok foto dia ya? Kok kayak sinetron yang ada sesuatu nih Ternyata pasti ada, ya. gitu. Dia di perjalanan, aku telepon, Mas, baik-baik aja, udah sampai belum? Oh ya udah, kabarin kalau udah sampai ya. Iya, ntar aku kabarin. Taruh lagi tuh foto. Aku tidur, pikir, oh dia nggak ngabarin lagi, ya udahlah, baik-baik aja gitu kan. Karena mau terbang pagi jadi aku tidur. Ternyata sepanjang perjalanan dia itu dari jok belakang itu ada suara kayak suara orang mau digorok gitu lehernya. Gitu. Terus spion tengah itu yang madep ke belakang tuh hitam, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Jadi nggak ada bayangan. Dia kan pengen tahu ada bayangan apa di belakang itu kan. Dan sepanjang perjalanan karena ketakutan dia doa Bapak kami tuh. Doa Bapak kami kenceng-kenceng. Terus dia nyari daerah yang terang. Terus dia pinggirin ada orang banyak kan. Dia turun pura-pura ngecek ban, ngecek bagasi. Udah apa sih di belakang kok suaranya kayaknya serem banget gitu. Udah lanjut lagi, masuk mobil lagi, lanjut lagi. Muncul lagi. Wah, kayak suara orang mau dibakar gitu kan. Oh, kayak orang
Disiksa. Kayak orang disiksa yang kayak lehernya lagi Kayak digorok gitu loh. serem lah pokoknya. Terus sampai rumah dia cerita, nah tadi ada kejadian gini-gini, ngomong sama mama kan. Udah kamu jangan cerita sama Dema dulu, dia mau terbang pagi takut nggak bisa tidur. Iya nggak apa-apa. Udah paginya jam 2 jam 4 aku bangun mau mandi kan. Oh enggak, mau mandi dulu. Pas keluar Itu hari pertama apa beberapa hari sih setelah itu? udah berapa hari. Oh iya. Terus keluar dari kamar, aku suka ngintip dulu ke ruang keluarga ibu itu, ada orang nggak ya gitu. Tiba-tiba ada tuh badannya dari belakang tuh kata lagi duduk begini kan, madepnya tuh belakang. Oh ada yang lagi begadang. Aku langsung lari kamar mandi. Sambil mikir, jam segini ada orang duduk tegak gitu ngapain ya, gitu kan? Nggak mungkin lah. Paling nggak kalau itu rebahan gitu dan nggak mungkin kelihatan banget kayak pasang badan ke arah aku gitu. Aku mandi buru-buru. Akhirnya aku selesai mandi, tutup pintu, langsung aku kunci pintu yang mau ke akses ke rumah keluarganya ibu itu kan. Tiba-tiba aku dandan, suara tok lampu tuh loh, apa? Oh iya. Itu dari ventilasi atas pintu tuh terang gelap kan kayak lampu dimain-mainin. Jam 4 siapa sih yang iseng gitu kan? Gue nggak bisa nih ngeliat kayak gini kalau nggak gue langsung siapa lu gitu. Kayaknya gue penasaran dan berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya buka pelan-pelan gitu kan, berhenti dan nggak ada siapa-siapa. Dan benar itu pikiran yang aneh-aneh itu akhirnya muncul, ini bukan orang, ini siapa gitu. Tutup lagi, dandan lagi, terusin mainan lagi, cetek. Gue nggak mau cek yang kedua nih, takutnya yang kedua kepo lu ya. Aduh, Gue kan serius. udah gue nggak mau ngecek lah, gue nggak mau ngecek. Buru-buru pakai baju, terus gue berangkat. Padahal tuh belum jamnya, harusnya gue berangkat tuh jam 5:30 lah. Jadi jam 5. Ternyata itu 4:30 aku udah berangkat aja lah gitu. Berangkat, pas keluar dari pintu anak kos yang suka makan gitu-gitu kan, ada pintu lagi ke teras samping. Keran yang bentuknya gini loh, gitu. Oh iya. Nyala kenceng banget. Gua nggak nyalain nih, ogah gue matiin, kabur tuh gua. Gua kabur dah. Sebelum gua lewatin taman itu lagi, lewat taman yang letter L lagi. Enggak. Gua sih, gua takutnya pas gua gini tuh gini kan ngeri kan. Asik nih. Terbalik kan dia. Udah tuh saya sampai di garasi, sempat penasaran. Rumahnya ibu tuh jendelanya gede, jendela zaman dulu yang bulat besar. Jendela, gitu. oh iya. Besar kayak film-film Eva Arnaz tuh. Iya. Dan kordennya korden transparan yang kayak gitu tuh. Gak ada korden tebelnya. Itu gua ngintip ke dalam. Pasti dalam kok aneh-aneh gitu sepanjang malam gitu. Ada yang berdiri madep ke arah pagar gitu, tapi di dalam. Cowok siapa tuh ngeliatin gue dari dalam gitu kan. Nggak bener nih, udah langsung kunci pagar ibu, langsung ke mobil. Pak, bangun pak gitu, dan driver datang. Mbak, aku berangkat jam segini masih kepagian, nggak apa-apa. Ayo berangkat. Ya udah berangkat gitu kan. Udah pas berangkat, bapaknya tuh diem aja, aku duduk belakangan. Dia ngatiin spion. Kenapa mbak? Nggak apa-apa pak. Ya udah mbak, hati-hati ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak, ada yang aneh aja. Mbak, ngerasain ada yang berat nggak sih badannya gitu? Mati. Oh, kenapa pak? Nggak, ada yang mbak rasain nggak berat badan? Aku sih sering sakit sekarang akhir-akhir ini pak. Udah gitu kan. Iya mbak, banyak doa ya gitu. Udahlah, turun. Pas pulangnya siang, jam 2 siang landing, bapak itu lagi yang bawa. Mbak, tadi pagi siapa yang mbak ajak? Siapa? Waktu mbak naik nggak sendiri loh. Cewek. Aduh, merinding gue. Iya, merinding. Cewek. Iya. Terus, oh ya udah deh. Aku bilang, ini jangan-jangan si Nyai ikut gue kali ini ya dari Pondok Gede. Iya. Akhirnya katanya mbak, besok mbak itu kalau malam-malam, coba mbak, ini sarannya driver ya. Mbak siapin menyan. Astaga, serius. Astaga. Pak, iya. Terus mbak doa gitu. Ya mbak harus pakai menyan sih pak. Gitu. Enggak mau, nggak percaya gitu. Akhirnya iseng lah nanya sama ibu. Dan bener, malam-malam itu dengar suara anak
ada yang teriak-teriak gitu cewek. Ana. Oh. Ibu, saya mau nanya sama ibu nih. Aku nanya sama ibu kos kan. Ana deh bukan Vera ya. Untung nggak Ina. Gue dong. Terus tanya bu, bu maaf ya beberapa hari ini saya ngalamin kejadian aneh, bilang gitu. Kenapa? Terus langsung musiknya melo. Ya Allah, tolong nih. Ya. Pasti ada cerita gini gitu. Hah? Ibunya ngomong, jadi gini mbak. Oh gitu. Lah, kan dia gini gitu. Pas saya gini pasti Tuh. gitu. Iya. Iya, terus Bu mau nanya dong, bang. Ada yang aneh-aneh nggak sih di Nanya sini? Pembantu baru. Tanya mulu kayak pembantu baru. Terus lu nggak tahu gue juga begini kemarin sama lu. Nyela mulu. Gak apa-apa ini seru. Iya seru, nggak apa-apa terusin. Mau nanya kan? Ada Mending, lagi. mending ini doang. Gue kemarin sapi COD, sapi serius-seriusnya ada sapi COD iklan. Tuh, terus Bu, saya berapa hari ini ngalamin kejadian aneh gitu kan? Anak itu siapa? Lu nanya kayak gitu. Ya ini mau ditanya. Iya. Oh. Sabar dong. Sabar ih. Ibu. Oh, sebelum ngomong ke ibu, ada kejadian lagi malam-malam tidur. Kan korden kamar tuh tinggi banget gitu. Kalau mau tidur malam kan digelapin dalam kamar, tapi ruangan depan yang anak kos itu kan terang. Jadi kalau ada yang di depan kamar tuh kelihatan bayangannya kan. Itu kalau aku tidur, madepnya tuh arah jendela. Itu ada yang berdiri lagi, cowok lagi madepnya ke jendela. Bayangin dong kalau misalnya tiba-tiba. Berarti Mbak Agnes termasuk yang berani berarti. Iya, gue tuh Emang berani banget ya. Hantunya cowok, panggilnya Ana. Kondek dong. anaconda. Ana. Itu. Namanya Ana nanjam. Akhirnya gue nggak berani gitu kan. Gue pengen tahu nggak berani. Gue tidur madep lah ke tembok sampai Padahal pagi. nggak berani kan. Masa gue duluan. Ada gue tidur madep tembok tuh sampai pagi. Gue tidur madep tembok. Dah. Di situ gue penasaran, gue tanyain ibu, Bu, apa namanya? Itu gue ngerasa aja di ruangan tuh kayak ada yang keluar masuk gitu loh sepanjang gue tidur tuh. Tapi nggak ada kamar. Bayang ada orang masuk dari pintu sana ke pintu Lewatin. Lewat. Tapi gue nggak mau nengok lah, gue nggak mau. Biasanya kan kelihatan gitu kan. Ibu mau nanya dong, ada aneh-aneh nggak sih di sini? Soalnya saya ngalamin beberapa kali tuh yang begini-begini gue ceritain. Ya sih Mbak, emang ada. Kadang-kadang suka manggil anaknya ibu, Mbak Ana. Berarti bener dong ya. Aduh merinding gue. Soalnya saya pernah dengar ada yang teriak-teriak manggil Ana. Ya itu Mbak, kayak gitu. Terus, tapi suara cowok ya Bu? Iya, gitu. Udah. Ada aku cerita lah sama driver kan. Jadi, Mbak saya mau nanya nih. Mbak dulu dari mana tinggalnya? Pondok Gede. Ya rumah ada pohon mangganya itu ya? Iya Pak. Kan dulu pernah jemput aku. Oh iya, oke. Terus Mbak tinggal ke sini karena apa? Ya pengen nyaman aja, soalnya banyak anak-anak di sana kan. Terus ya Mbak pernah nggak pas lagi tidur Mbak mimpi bersetubuh sama siapa gitu? Nggak pernah lah, bilang gitu. Nah soalnya kalau Mbak mimpi kayak gitu tuh artinya Mbak lagi ditidurin sama jin cowok itu yang di rumah. Dan jin cowok itu ngincernya yang nempel sama Mbak Agnes yang dari Pondok Gede. Oh jadi dia suka masih Nyai. Iya. Enggak sih Pak, ya Gebetan ya say. Sejak Gebet. Gue pacaran nebeng-nebeng. Orang tembak aja langsung ya ya. yang bucin ya, Itu dia. gue yang diincer kan. Habis itu udah sejak kejadian itu gue nggak tenang, tidur kepikiran, akhirnya sakit sampai ngedrop, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Telepon ke tante aku di kos-kosan, aku lemes nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya aku jemput. Dia sampai digendong sama om, dibawa pulang lagi ke Pondok Gede. Sama gue pulangin lu, Nyai lu ikut gue, lu jangan tinggal di sini lu ya gitu kan. Dibawa aku ke Pondok Gede. Di situ aku di transfer energi sama siapa aku itu ya. Iya pokoknya aku, gitu. Mbak panas banget. Jadi tanganku nempel ke tangan dia tuh panas banget. Intinya percayalah kalau udah diambil si Nyai itu supaya nggak ikut lagi. Gitu. Pokoknya pas Nyai pergi,
Gue pulang pelan-pelan. Enggak ya. Pas Nyai lagi pergi gitu, udah. Gue ngerasa udah di kamar mandi, gue pulang. Intinya gue udah ibaratnya diruat. Tapi itu kan gagal, kayaknya nggak bisa ngikut motor gede. Nggak tahu. Belum zaman OVO. Oh iya nggak ada ya? Mana Grab. Ini boleh minum dulu nggak sih? Minum dulu ya, Ge. Boleh ya? Ya itu tadi ya beberapa cerita dari Agnes ya. Bikin merinding juga ya, serem juga ya. Itu masih kejadian di rumah ya, di darat ya, belum yang di udara. Oh iya, benar. Nah, Nanti kita lanjut lagi ya. Selanjutnya kita akan lanjutin cerita-cerita Mbak Agnes di part selanjutnya. Oke? Stay tuned.